Bapak Ibu. Lagi di jalan. Oh, mau nyusul Jakarta? Enggak, mau ambil kelapa. Oh, iya. Oke. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada bagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Setelah sepanjang malam, Kau lindungi, jagai kami dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami boleh menikmati lagi kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Sewaktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan. Lebih dari hidup, lebih dari hidup,
menolongmu. Terpuji namamu. Haleluya. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tapi Kau juga Allah yang mengasihi kami. Kau buktikan kasih-Mu. Kau mati di salib, gantikan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau tebus hidup kami. Kau hapus dosa kami. Kau selamatkan kami. Kau berkati kami. Kau terima kami apa adanya. Kau tak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
bersyukur. Terima kasih Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya kau baik. Sebab kau Allah yang baik. Haleluya. 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 Cinta senantiasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala kami, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Tak kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu
gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau damaiku dapat dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu. Yesusku dalam-Mu, dalam-Mu. Damaiku dapat dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu. Yesusku dalam-Mu. Kami bersyukur karena karya salib kami boleh ada tinggal di dalam-Mu. Karena Engkau menguduskan dan membenarkan kami dan melayakkan kami. Bahkan Kau jadikan kami anak kesayangan-Mu. Kau pelihara kami, Kau lindungi, jagai, berkati, sertai setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati ketenangan dan ketentraman. Dan kami dapat bersuka cita senantiasa di dalam-Mu. Sebab kami percaya kepada-Mu dan terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam. Sebab kami percaya janji firman. Kalau anak-Mu yang tunggal saja Kau berikan bagi kami, maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau berikan bagi kami. Sungguh Kau Bapa yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Heng. Oke, terima kasih pagi hari ini diberi kesempatan untuk berbagi sharing di kejadian 39. Saya bacakan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia.
Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf orang Mesir Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggillah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawa kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak keras-keras, sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruh baju Yusuf itu di sisi sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sampai di sini dulu ya. Nah, kita tahu Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub, yaitu hidupnya di tempat bapaknya itu adalah sebagai anak emas yang diperlakukan sangat istimewa di dalam rumahnya. Tapi kita tahu sebelum-sebelumnya di ayat ke-37 ya, dia dijual sama saudaranya ke negeri Mesir sebagai budak. Dan juga Yusuf pun mau melakukan hal yang sangat rendah, bahkan bekerja dengan sangat giat untuk supaya bisa lebih hidup gitu loh. Tetapi Yusuf melakukannya dengan sukacita, dan Yusuf itu mendapat penyertaan Tuhan gitu loh. Dan juga kita tahu ya, Yusuf itu mendapat penyertaan Tuhan di dalam ayat 2-6 kita baca bagaimana Yusuf itu disertain Tuhan sampai di dalam rumah Potifar itu sangat diberkati. Bahkan Yusuf itu apapun yang dikerjakan Yusuf itu berhasil, semua yang dikerjakannya. Bahkan Potifar tuh diberkati karena Yusuf. Maka Yusuf menjadi kepercayaan Potifar atas rumahnya itu.
Lalu, tetapi semuanya itu tidak mulus, karena ada istri Potifar ini yang sering merayu Yusuf berkali-kali supaya Yusuf tuh tidur bersama dia, tetapi Yusuf menolak. Dan kita melihat ya, seringkali Yusuf dirayu supaya bisa tidur dengan dia, tetapi Yusuf menolak. Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan selalu menyertai dia. Itu seringkali ya, kalau pada umumnya kalau pria dirayu sama wanita atau gimana, sekarang-kadang sering jatuh. Karena pria itu tidak kuat di dalam dosa seks ya. Tetapi Yusuf ini bisa, karena Yusuf ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi di ayat yang ke-20 yang saya baca lagi. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya, dan membuat Yusuf sayang bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampurin segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan juga terakhir Yusuf dimasukkan ke penjara, tapi Tuhan juga menyertai Yusuf, dan Yusuf dibuat berhasil. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, yaitu kemarin kan Pak Yosius sudah membagikan di dalam Kejadian 38, yaitu tentang Yehuda dan Tamar. Di mana Yehuda juga adalah tokoh yang dipakai Tuhan menjadi suatu bangsa yang kuat, dan juga melahirkan keturunan menjadi Yesus Kristus ya, yang telah dibagikan sama Pak Yosia kemarin. Dan itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, yaitu di dalam sesi pria sejati itu ada celah di daun pintu. Di dalam sini ada kekuatan pria itu adalah pada doanya gitu loh. Apabila pria tidak berdoa, maka ia tidak dapat melepaskan berkat. Tetapi doa seorang pria tidak akan didengar kalau hidupnya tidak kudus dan hatinya penuh dengan kemarahan dan perselisihan. Jadi seorang pria itu kalau doanya tidak didengar oleh Tuhan, karena dia hidupnya tidak kudus dan memiliki kemarahan dan perselisihan. Yaitu di sini di pagi hari ini, kalau saya dapat dari sesi ada celah di daun pintu ini, ada dua kunci untuk pelepasan dari ikatan dosa. Yaitu kalau dari sisi Yehuda adalah seorang pria yang harus menerima pengampunan melalui pengakuan dosa. Jadi Yehuda kemarin tuh mengakuin dosanya, jadi dia mendapat pengampunan supaya ikatan dosa ini bisa lepas. Sedangkan dari Yusuf yang saya dapatkan yaitu seorang pria yang harus mengampuni orang lain yang menyakitinya. Jadi Yusuf ini pertama dia dijual sama saudara-saudaranya. Kedua, dia difitnah sama istri Potifar. Yang ketiga, dia tuh ditinggalkan di dalam penjara oleh juru minum sama tukang buat roti. Tetapi dia tidak punya hati untuk membalas gitu loh. Malah dia mengampuni orang-orang yang menyakitin dia. Nah, jadi dari sisi Yusuf ini yang saya dapatkan itulah, dia tuh mengampuni dengan orang yang menyakitin dia. Jadi dengan
dengan keputusan mengampuni, maka dia tuh sembuh gitu loh. Jadi pagi hari ini yang saya dapat yaitu dari kalau sisi Yehuda, yaitu dia mengakui dosanya. Dari sisinya Yusuf, yaitu dia mengampuni orang yang menyakitinya. Itu saya tutup dengan satu ayat di Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan itu selalu menyertai setiap kita. Dulu ya, waktu saya baru bertobat dari jatuh dalam narkoba, hidup saya tuh tidak memiliki apa-apa lagi, karena semuanya sudah habis, sampai minus gitu loh. Tapi pada saat kenal Tuhan, saya percaya sama Tuhan, saya belajar hidup benar. Memulai dari iya mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Perlahan-lahan saya hidup dengan jujur, mulai kekudusan, daripada segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berhentikan semua, dari merokok, dari hal-hal yang tidak baik, saya putuskan semua. Pelan-pelan Tuhan mengangkat saya hari demi hari lebih baik, dan keluarga saya juga mengalami pemulihan yang lebih baik. Karena saya percaya hidup benar di mata Tuhan, Tuhan selalu menyertai sampai kapanpun. Sampai ke anak cucu kita, Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Itu yang dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Hengki. Ya, pagi hari ini kita belajar dari kisah Yusuf dan juga seperti apa yang Hengki sampaikan di bagian terakhir tadi khususnya. Ada begitu banyak orang yang hidup dengan luka masa lalunya, dan itulah yang membuat mereka tidak mengalami hal-hal yang signifikan dalam hidup mereka, sehingga luka itulah yang menjadi penghambat untuk mereka bergerak maju. Nah, tapi kita belajar dari Yusuf, dia tidak hidup di dalam luka masa lalunya, tapi dia hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau Yusuf menjadi pribadi yang hidup dalam luka masa lalu, tentu hidupnya nggak akan seperti apa yang kita baca hari ini. Dia bekerja dengan integritas, dia bekerja dengan loyalitas, dia bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dia bekerja dengan sungguh-sungguh karena dia tahu dia melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Dia tidak mengingat-ingat lagi pengalaman pahit hidupnya yang dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia hidup bergantung kepada Allah. Ada satu ayat tadi, saya cari dulu ayat yang saya maksud. Ayatnya yang ke-9, bagian terakhir ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, jadi hidup Yusuf itu benar-benar fokusnya itu kepada Allah. Hidup takut akan Tuhan. Dan bukti rasa takut kita akan Tuhan itu adalah ketaatan kita akan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita berfokus kepada Tuhan, maka kita akan taat apa kata Tuhan. Termasuk mengampuni, bukankah itu perintah Tuhan? Hidup kudus itu juga perintah Tuhan. Nah, makanya betapa pentingnya hidup kita ini fokusnya pada Tuhan. Tapi ada banyak orang hidup itu fokusnya dengan dirinya sendiri, egosentris. Nah, ketika hidup kita berfokus pada diri kita, ya sudah, semua kacau. Ketika orang melukai kita, kita akan hidup terus dari luka itu. Ketika kita
mau bergerak maju, semua tetap berfokus pada kita. Makanya Paulus kepada jemaat Kolose juga ingatkan kita, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Yusuf. Sehingga ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, dia jalani dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Dia sekali lagi tidak mengingat-ingat masa lalunya yang menyedihkan. Bahkan tadi Hengki juga sempat singgung, ketika dia masuk ke dalam penjara, dia juga tidak hidup dalam kepahitan dengan istri Potifar. Dia tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Nanti tadi Hengki juga sempat singgung, dia dilupakan oleh juru minuman. Itu pun juga tidak membuat Yusuf terluka. Nah, hari ini secara khusus coba Bapak Ibu periksa hidupmu. Apakah hidupmu masih dipenuhi dengan luka masa lalu? Mungkin perkataan orang, perlakuan orang, dan kau simpan terus luka itu sehingga hidupmu nggak maksimal. Nah, yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan tidak punya luka. Seperti tadi juga Hengki sempat katakan, di sesi Kempria itu ada celah di daun pintu. Orang kalau hidup dalam kemarahan, hidup dalam luka, itu ada celah di mana iblis akan masuk bahkan menguasai hidupnya sehingga kehidupannya jadi semakin rusak. Nah, Yusuf hatinya tidak terluka sehingga tidak ada celah bagi iblis dan dosa masuk. Makanya sekalipun dia digoda oleh Tante Potifar ini, dan saya percaya Tante Potifar itu wanita yang sangat cantik. Wah, pokoknya wanita perawatan lah, bahasa zaman sekarang mungkin. Dan itu tentu tidak dilakukan sekali dua kali, pasti berkali-kali. Tapi karena hati Yusuf bersih, artinya tidak ada luka, tidak ada celah, hatinya berfokus pada Tuhan, makanya dia bisa berkata tidak. Nah, jadi sekali lagi, coba hari ini kita periksa, apakah masih ada luka-luka dalam hati kita. Percayalah bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma mau menyembuhkan kita di dalam roh kita, supaya kita mempunyai anugerah hidup kekal, tapi Yesus juga mau datang itu menyembuhkan jiwa kita, pikiran, kehendak, dan perasaan kita yang sering kali terluka oleh keadaan, oleh orang lain. Makanya kalau di SPK itu ada sesi Yesus penyembuh. Terus Yesus juga mau memulihkan tubuh kita. Maka Yesus, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Hidup kita damai, sejahtera. Yaitu roh, jiwa, tubuh kita terpenuhi semua dari Tuhan. Nah, itu dari sisi Yusuf. Itu dari sisi Yusuf. Jadi pembelajaran yang perlu Bapak Ibu renungkan hari ini, apakah ada masih luka dalam hidupmu? Kalau hidupmu penuh dengan luka dan kau hidup terus dalam luka, engkau tidak akan maju, tapi engkau akan terpuruk dan engkau akan mutar-mutar dan hidupmu nggak akan bisa berbuat apapun. Nah, yang kedua, sisi lain selain dari Hengki yang sampaikan tadi, ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita pria. Tolong perhatikan istri, jangan istri jadi jablay. Tentu seorang Potifar itu orang yang sibuk bekerja, sibuk melakukan urusan, sampai-sampai istrinya jablay. Saya percaya kalau Potifarnya menjadi suami yang mengasihi istri, memperhatikan istri, memperlakukan istrinya dengan baik, mengasihinya dengan baik, tentu si Tante Potifar itu tidak akan menggoda Yusuf. Jadi ini pembelajaran bagi khususnya para pria ya. Jangan pakai alasan, aku tidak bisa romantis. Ini bukan soal romantis, tidak bisa romantis sih sebenarnya. Tapi khususnya pria-pria yang sudah dengar sesi-sesi di Camp Pria, ya karena wanita itu kebutuhan utamanya adalah kemesraan, diperhatikan. Jadi tolong para pria berikan perhatian, berikan kemesraan pada istrimu supaya dia nggak jablay. Karena iblis akan memakai semua celah yang bisa dia pakai untuk menjatuhkan kita. Ya sebaliknya istri juga berilah penghormatan dengan sikap hati yang tunduk kepada suamimu. Lakukanlah bagianmu. Karena kalau enggak nanti di luar banyak yang lemah lembut,
Di luar juga banyak yang tunduk dengan dia dalam tanda kutip, sehingga mulai ada perbandingan. Waduh, di rumah ini cerewetnya minta ampun, di rumah ini nggak mau melayani aku, di rumah ini aduh bla 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 bla. Dan hari-hari ini yang miris banget, ada begitu banyak kasus rumah tangga yang harus ditangani. Yaitu tadi, ada celah yang dibuka. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita masing-masing melakukan porsi dan tanggung jawab kita. Jangan saling menuntut, tapi lakukan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Lakukan saja bagian kita masing-masing supaya rumah tangga kita itu aman. Juga tidak ada celah yang bisa memecah belah keluarga kita. Jadi itu sisi selain dari apa yang bisa kita belajar dari Yusuf, tapi kita juga belajar dari sisi keluarga Potifar. Kenapa istrinya bisa sampai seperti itu? Itu pasti ada sesuatu yang salah. Tapi mari kita belajar hari ini, terus menjaga rumah tangga kita, membangun komunikasi yang sehat antara suami istri, orang tua, anak. Karena Edkul katakan komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Hari-hari ini ada begitu banyak keluarga yang nggak bisa lagi berkomunikasi. Dan alasan yang sangat umum hari ini saya dengar, bahkan beberapa hari ini semalam masih konseling satu, HP. Semua sibuk masing-masing dengan ini nih. Tapi saya percaya setiap kita di sini bukan seperti itu. Sampai saya ngomong, ya cobalah atur waktu, sepakati dalam 1 minggu, berapa kali, tolong taruh sama-sama HP, duduk sama-sama ngobrol. Sudah sampai, sudahlah Pak, terserahlah dia. Nah, itu sudah warning. Sudah warning. Nah, jadi yuk jaga rumah tanggamu, jangan sampai seperti keluarga Potifar. Makanya berkali-kali, berapa hari ini kita akan dengar terus, apa yang baik dari apa yang firman Tuhan catat itu jadi contoh. Tapi apa yang tidak baik itu jadi peringatan untuk kita tidak lakukan. Ada banyak inspirasi kehidupan yang akan kita temukan di perjanjian lama. Nah, kalau di perjanjian baru itu kan ajaran Yesus yang tinggal kita praktek. Nggak usah main tafsir-tafsir sebenarnya. Tapi kalau untuk menghadapi sisi-sisi kehidupan, perjanjian lama itu banyak sekali hal yang bisa kita belajar. Makanya saya mendorong terus untuk Bapak Ibu setia koran Deo, setia baca firman, renungkan firman, lakukan firman, dan bagikan firman. Karena di dalam firman itu ada semua hal yang kita perlu untuk kita jalani hidup ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada yang lain mau tambahkan. Kalau Simon mau tambahkan sesuatu. Oke, nggak ada. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, John, silakan John. Ya, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh belajar tentang kehidupan Yusuf, Tuhan. Di mana hidupnya, Tuhan, boleh hidup terus berfokus pada Engkau. Sehingga Tuhan, dia tidak fokus pada hidup masa lalunya, tapi dia selalu belajar mengenal Engkau dan belajar hidup dalam takut akan Engkau. Sehingga Engkau membuat hidupnya berhasil, Tuhan. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Engkau telah mengajar kami, Tuhan, untuk tetap hidup berfokus dengan Engkau, Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Koengki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau yang sudah mengubah hidupnya. Engkau juga akan terus memakai hidupnya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari Tuhan Engkau semakin pakai Koengki Tuhan untuk terus melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini juga Tuhan Engkau juga memberkati kami semua. Engkau juga mengurapi kami semua Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu dan memakai hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau ya Bapak. Bapak terima kasih. Kami juga pagi hari ini berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan.
Engkau berikan kesejahteraan dan keamanan buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, dan para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Tuhan, Engkau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapa. Kami bersyukur juga buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biar itu boleh dikelola buat kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih. Pagi hari ini juga kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah kami hari ini maupun besok Tuhan. Buat setiap pelayan-Mu, hamba-Mu yang melayani, Kau urapi juga Tuhan. Supaya mereka boleh melayani Engkau senantiasa ya Bapa. Engkau juga berkati jemaat-Mu sehingga mereka boleh datang bersekutu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hidup dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih. Biarlah kami terus Tuhan hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai apapun yang kami perbuat ya Bapak. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih. Sementara kami juga akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah penyertaan-Mu terus menyertai kami, sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu juga terus menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.